Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke Ayo Kita Berlatih 1.3 Matematika kelas 7 semester 1 soal pilihan ganda. Soal nomor 1. Suatu mobil dapat berisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter. Mobil tersebut menghabiskan 8,5 liter untuk setiap berkendaraan sejauh 100 km. Suatu perjalanan sejauh 350 km dimulai dengan kondisi tangki bahan bakarnya yang penuh. Banyak bahan bakar yang berisi di mobil tersebut ketika sampai tujuan adalah, berarti di sini ditanyakan sisanya ya, ditanyakan sisanya. Jadi caranya seperti ini. 350 dibagi dengan 100, ini per 100 km nanti dikali 8,5. Dan ini hasilnya adalah 3,5 dikali 8,5. Ini kali ya. Jadi sama dengan 29,75. Nah, ini adalah bahan bakar yang terpakai. Yang terpakai adalah 29,75 liter. Dan sekarang yang menyatakan sisa, berarti untuk mencari sisa di sini adalah karena poolnya adalah 45 ya, 45, jadi dikurangi 29,75. Jadi ini hasilnya adalah sama dengan 15,25 liter. Ini adalah sisanya. Jadi kita cari jawabannya. Jadi yang A ya, yang A jawabannya. Soal nomor 2, Wulan mengalikan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450. Jika bilangan yang sama dengan bulan tersebut dibagi 100 oleh okta, maka bilangan yang dihasilkan adalah, jadi caranya adalah 450 dibagi 100. 450 dibagi 100, ini hasilnya adalah 4,5. Jadi hasilnya adalah 4,5. Dan sekarang dibagi lagi dengan 100. Jadi 4,5 dibagi 100 itu hasilnya adalah 0,045. Atau kalau lebih lebih detail lagi, perhatikan yang 4,5 itu bisa ditulis menjadi 45 per 10. Dan sekarang tinggal dibagi 100. Jadi 45 per 10 dibagi 100 itu bisa ditulis jadi 45 per 10 dikali 1 per 100. Dan hasilnya adalah 1 kali 45 adalah 45 per 10 kali 100 adalah 1000. Jadi artinya ada 3 angka di belakang koma. Jadi nilainya adalah 0,045. Ini adalah 3 angka di belakang koma. Jadi jawabannya adalah bagian soal nomor 2 adalah B ya. Soal nomor 3, jika A per B sama dengan 50, maka A per 2B sama dengan, kita perhatikan yang A per 2B. Itu kita bisa tulis menjadi 1 per 2 dikali A per B. Dan kita sudah tahu kalau A per B itu 50, jadi sama dengan 1 per 2 dikali 50 atau sama dengan 50 dibagi 2 dan hasilnya adalah 25. Soal nomor 3, sekitar 6.000 eksemplar majalah terjual dalam minggu ini. Perkirakan, di sini kalau ditanyakan perkirakan berarti nilainya bisa lebih atau bisa kurang. Jadi yang kita cari adalah nilai yang mendekati. Jadi banyak jumlah yang akan terjual dalam tahun tersebut. Kalau dalam satu tahun itu ada 365 hari dan dalam satu minggu itu adalah 7 hari, berarti 365 dibagi 7 itu adalah 52, sekian. Jadi kita bulatkan menjadi 52 dan dikalikan dengan 6.000. Nah, misalkan kalau minggu ini bisa terjual 6.000, mungkin minggu depan bisa terjual lebih dari 6.000 atau juga kurang dari 6.000. Jadi di sini kita membuat sebuah perkiraan. Jadi 6 kali 52 adalah 312.000. Jadi 312.000. Nah, ini kurang lebih 312.000. Jadi di sini yang mendekati adalah jawaban untuk D ya.
Soal nomor 5, jika X 8, Y-nya 3 dan Z-nya 24, maka bentuk di bawah ini yang benar adalah kita cek untuk bagian A. Untuk bagian A itu X sama dengan Y dikali Z. Berarti Y-nya 3, X-nya di sini 8 dan Z-nya adalah 24. 3 kali 24 itu adalah 72. Berarti yang ini salah ya. Kita cek yang bagian B. Bagian B di mana X sama dengan Y per Z. Y per Z. Jadi X-nya adalah 8 sama dengan Y-nya adalah 3 per 24. 3 dibagi 24 itu adalah 1 per 8. Jadi untuk yang bagian B juga salah. Jadi yang ini salah, ini salah. Sekarang kita masuk ke bagian C. Di bagian C nilai X sama dengan Z per Y. X-nya adalah 8 sama dengan Z-nya 24. Ya, Z-nya 24 dan Y-nya adalah 3. Nah, 24 dibagi 3 adalah 8. Jadi jawaban yang betul adalah C ya. Kalau D kita cek X dikurangi Z ditambah Y. Ini tidak ada penyelesaiannya kalau seperti ini. Jadi kalau X kurangi Z ditambah Y, ini berarti X-nya itu adalah tadi berapa? 8 dikurangi Z-nya 24 terus ditambah Y. Y-nya adalah 3. Ini jadi jawabannya adalah 13. Jadi jawabannya 13. Ini belum ada penyelesaiannya di sininya. Jadi jawaban yang betul adalah C. Kita masuk ke soal uraian nomor 1. Tentukan hasil perkalian dari kita kerjakan yang A. 400 perhatikan positif, 60 negatif. Ini berarti jawabannya negatif. Terus 4 kali 6 adalah 24. Jadi kita tulis 24. Terus nolnya ada 3. 1, 2, 3. Jadi ada 3. Tinggal masukkan ke sini 1, 2, 3. Sekarang kita masuk yang B. Perhatikan yang 40-nya negatif, 600-nya positif. Ini artinya negatif. Positif kali negatif adalah negatif. Terus kita kalikan 4 kali 6 adalah 24 dan nolnya ada 3, 1, 2, 3. Bagian C. Perhatikan yang 400-nya negatif dan yang 600-nya negatif. Jadi negatif kali negatif adalah positif. Jadi kita kalikan 4 kali 6 24 tambah nolnya 1, di sini 2, di sini 2 jadi 4. Tambah nolnya 4 jadi 1, 2, 3, 4. Ini jawabannya untuk nomor 1. Soal nomor 2 bagian uraian, kita perhatikan yang nomor A ya, bagian A. Kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Ini kita kerjakan yang bagian A. Jadi 5 dikali yang di dalam kurung 15 kurangi 6. 15 kurangi 6 itu adalah 9. Jadi 5 kali 9 adalah 54. Sekarang kita masuk yang ke bagian B. Perhatikan yang di sini ada plus, ada tanda perkalian. Berarti yang kita kerjakan bagian ini dan bagian ini terlebih dahulu. Jadi kita kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Sekarang kita kerjakan 12 dikali 7. Nah, ini 12 dikali 7. Ini artinya minus 84. Nah, yang bagian kurung ini sudah kita kerjakan. Sekarang di sini ada tanda plus, kita tulis plus. Sekarang kita kerjakan bagian yang ini. Minus 16 dibagi minus 2. Min bagi min itu plus. 16 dibagi 2 itu 8. Nah, jadi seperti ini. Jadi sama dengan minus 84 ditambah 8. Jadi ini minus 76. Sekarang untuk yang bagian C, kita kerjakan yang ini dan ini dulu. Ya, yang bagian C. Perhatikan yang minus 15 dibagi minus 3. Min bagi min itu jadi plus. Jadi plus ya. Jadi yang minus 15 dibagi minus 3. Nah, ini dikurangi artinya seperti ini. Terus di sini 7 kali min 4. 7 dikali min 4. Dan ini hasilnya min bagi min jadi plus, 15 bagi 3 adalah 5.
Terus ini dikurangi 7 kali min 4 adalah min 28 ya, min 28. Ini artinya jadi dijumlah 5 ditambah 28 dan hasilnya adalah 33. Soal nomor 3, Dina dapat berlari 4 putaran di lintasan dengan waktu yang sama dibutuhkan oleh Fatin untuk berlari 3 putaran. Jadi kalau Dina 4 putaran, Fatin hanya kuat 3 putaran di lintasan yang sama. Ketika Fatin telah berlari sejauh 12 putaran, maka seberapa jauh Dina telah berlari di lintasan tersebut. Untuk soal nomor 3, ini adalah perbandingan senilai. Misalkan di sini kita buat perbandingan nilainya Dina berbanding Fatin. Dina itu 4 dan Fatin itu 3. Berarti kita buat perbandingannya seperti ini terus, yang senilai. Berarti di sini 3, 9, bukan 9, 6, 9, 12. Maka untuk Fatin berarti di sini 8, 12 dan 16. Nah, ini jawabannya. Jadi maka seberapa jauh Dina telah berlari di lintasan tersebut? Jadi jawabannya adalah 16 putarannya, 16 putaran. Jadi caranya ini seperti ini. Ini kita anggap sebagai X, di sini 12. Nah, jadi X sama dengan 4 dikali 12 dibagi 3. 4 kali 12 itu adalah 48 ya, dibagi 3 dan hasilnya adalah ini angka 3. Hasilnya adalah 16. Soal nomor 4, bilangan 123 jika dikalikan dengan 7 kali 11 kali 13, maka hasilnya menjadi 123.123. Dan kalau 234 dikalikan 7 kali 11 kali 13, maka hasilnya menjadi 234.234. Dan sekarang jika kita perhatikan, hasil perkalian kedua bilangan tersebut menghasilkan bilangan kembar pada angka-angka penyusunnya. Angka satuannya sama dengan angka ribuan, angka puluhan sama dengan puluhan ribuan, dan angka ratusan sama dengan angka ratusan ribuan. Yang menjadi pertanyaan, apakah perkalian seperti itu berlaku untuk semua bilangan? Yang menjadi kunci di sini adalah yang ini, 7 kali 11 kali 13. Ini hasilnya adalah 1001. Jadi kalau ada angka 3 digit, ini angkanya boleh misalkan 123, boleh 576 dan seterusnya, asalkan 3 digit dikalikan dengan angka 1001, berarti yang ini memiliki peranan untuk mengulang angka-angka tersebut. Jadi untuk yang A, apakah perkalian seperti itu berlaku untuk semua bilangan? Jawabannya ya, bilangan yang memiliki 3 digit. Dan sekarang yang B, pada bilangan yang bagaimana perkalian tersebut berlaku? Yang pertama pada bilangan yang 3 digit, dan yang kedua bukan merupakan bilangan pecahan ya, bukan merupakan bilangan pecahan. Soal nomor 5, seekor katak mula-mula di titik 0, katak itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan sekali melompat sejauh 4 satuan. Di sini jika katak melompat 2 kali ke kanan, kemudian 3 kali ke kiri, tentukan posisi katak. Ini kalau kita buat garis bilangan jadi seperti ini. Kataknya ada di titik 0, sekali lompat adalah 4 satuan, berarti 4. Di sini adalah 8 dan di sini adalah 12. Berarti di sini adalah min 4, di sini adalah min 8. Sekarang kataknya adalah melompat sejauh 4 satuan ya. Jadi sekali melompat itu 4 satuan. Jika katak melompat 2 kali ke kanan, 2 kali ke kanan berarti 1, 2. Jadi arahnya ke kanan. Jadi berada di posisi 8 satuan. Nah, seperti ini. 1, 2. Dan kemudian 3 kali ke kiri. Ambilnya dari ini, 3 kali ke kiri. Berarti kalau 3 kali ke kiri kita hitung 1, 2, 3. Nah, jadi jaraknya ke sini. Nah, dan sekarang
Tentukan posisi katak itu setelah lompatan terakhir. Posisinya ada di min 4 ya, posisinya ada di min 4. Jadi secara matematiknya katak melompat ke kanan 2 kali. Satu kali lompatan adalah 4. Jadi 4 ditambah 4. Terus melompat ke kiri 3 kali. Sekali lompatan adalah 4 satuan, tapi karena ke kiri berarti minus 4, minus 4 dan minus 4. Nah, jadi seperti ini. Ini habis dengan ini. Ini juga habis dengan ini, dan hasilnya adalah ini. Soal nomor 6, tentukan A banyaknya angka 0 pada hasil bagi 2014, 2014, 2014 dibagi 2014. Kalau ini kita bagikan, kalau di sini kita bagikan, maka ini hasilnya adalah ini untuk yang A 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Jadi di sini kalau dihitung banyaknya angka 0 berarti di sini ada 3, di sini ada 3. Dan hasilnya adalah jadi ada 6 ya. Ada 6 angka 0. Terus untuk yang bagian B, apabila angka 2104 masing-masing 300 ya, ada 300 berarti 2014-nya juga ada 300. Berarti di sini pertanyaannya berapakah hasil baginya ketika dibagi 2014? Jadi hasilnya juga ada 300 ya. Jadi ada 300. Jadi yang B jawabannya adalah 300. Soal nomor 7, tentukan hasil dari tanpa menghitung satu persatu. Kita perhatikan yang bagian A. Di sini adalah bilangan genap. Dari 2 sampai 100 ya, dari 2 sampai 100. Kalau komplit dari antara bilangan genap dan ganjilnya ada, misalkan 1 2 3 4 sampai 100 berarti ada 100. Karena di sini cuman bilangan genap, berarti dari 2 sampai 100 itu jumlah bilangannya ada 50. Jadi jumlah bilangannya ada 50. Dan perhatikan di sini 100, sebelum 100 di sini ada angka 98. Jadi kalau kita jumlahkan 2 ke 100 itu adalah 102. 4 ke 98 itu adalah 102. Maka kita gunakan hukum Gauss di sini. Jadi rumusnya adalah banyaknya angka dibagi 2. Nah, ini tinggal dikalikan dengan angka pertama ditambah angka terakhir. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita masukkan di sini 50 dibagi 2 dikalikan dengan 2 ditambah angka terakhirnya adalah 100. Angka pertamanya adalah 2 ya. Jadi 2 kali 100 itu di sini 50 per 2. 2 kali 100, 2 tambah 100 maksudnya adalah 102. Nah, 102 berarti ini tinggal dicoret. Ini menjadi 25 dikali 102. Nah, jadi artinya 25 itu dari 50 per 2. Dan ini hasilnya menjadi 2550. Ini untuk yang bagian A ya, yang bagian A. Sekarang untuk yang bagian B, perhatikan dari min 1 terus plus 2, min 3 plus 4, min 5 plus 6 dan seterusnya. Berarti di sini ada 50 bukan 50, ada 100 angka nih, ada 100 angka ya yang tersusun. Dan kalau kita perhatikan di sini min 1 tambah 2 ini menjadi sebuah pasangan. Ini jumlahnya sama dengan min 3 ditambah 4, sama dengan min 5 ditambah 6, yaitu min 1 ya. Kalau min 1 ya, bukan min 1. Jadi kalau min 1 ditambah 2 itu adalah 1. Jadi yang ini bernilai 1, ini bernilai 1, ini 1, dan seluruhnya kalau dari min 1 sampai di sini plus 100 itu ada 100 angka, dan di sini angkanya saling berpasangan, maka tinggal dibagi 2. Jadi 100 dibagi 2 adalah 50, terus dikalikan dengan jumlah yang ini min 1 tambah 2. Jadi untuk yang B di sini jawabannya adalah 1 dikali 50 jawabannya. Jadi sama dengan 50. Dan 1 ini asalnya dari min 1 yang ditambah 2. Ya, min 1 ditambah 2.
dikali 50. Jadi jawabannya adalah 50. Dan sekarang untuk yang bagian C, kita perhatikan yang bagian C. Di sini min 100 sampai 99 plus ya. Dari min 100 sampai 99 plus. Kalau kita perhatikan baik-baik, di sini ada min 99, di sini ada 99. Berarti ini saling menghilangkan. Nanti yang min 98 di sini dengan 98 di sini juga saling menghilangkan dan seterusnya habis ya. Seterusnya habis. Jadi yang tersisa yang tidak ada pasangan adalah min 100, yang ini yang min 100. Jadi jawabannya adalah yang untuk C, jawabannya adalah min 100 jawabannya. Jadi caranya yang untuk C, karena di sini ada contohnya min 100 ditambah, bukan tambah ya, min 99 dan seterusnya, di sini min 98 dan seterusnya sampai di sini ada plus 98 plus 99. Berarti yang ini 99 ya. Ini saling menghilangkan, ini saling menghilangkan, dan angka-angka di sini juga akan saling menghilangkan. Jadi yang tersisa adalah ini. Soal nomor 8, Pak Amin mempunyai 20 ekor ayam, 16 itik dan 12 ekor angsa. Pak Amin akan memasukkan ternak ini ke dalam beberapa kandang dengan jumlah masing-masing ternak dalam tiap kandang itu sama ya. Jadi misalkan di tiap kandang ada ayamnya ada 3, ada 4. Jadi harus sama. Di sini pertanyaannya adalah dengan masing-masing ternak dalam tiap kandang sama. Jadi berapa kandang yang harus dibuat oleh Pak Amin? Karena di sini yang dibutuhkan, Pak Amin mempunyai 20 ekor ayam, jadi kita tulis di sini 20 ayam ditambah 16 ekor itik ditambah 12 ekor angsa. Nah, ada 12 ekor angsa. Pak Amin akan memasukkan ternak ini ke dalam beberapa kandang. Kalau kita bagi rata, kita bagikan, kita cari FPB-nya di antara angka 20, 16 dan 12, yaitu angka 4. FPB-nya yaitu angka 4 ya. Ini FPB-nya. Jadi tinggal bagikan, 20 dibagi 4 adalah 5. Jadi di sini tiap ayam, tiap kandang diisi oleh 5 ekor ayam. Terus yang ini 4 ekor itik dan ini 3 ekor angsa. Nah, 3 ekor angsa. Dan jadi sekarang berapa kandang yang harus dibuat oleh Pak Amin? Berarti kandang yang harus dibuat oleh Pak Amin itu berarti Pak Amin harus membuat 5 kandang untuk ayam nih ya. Terus 4 kandang untuk itik dan 3 kandang untuk angsa. Dan masing-masing kandang di sini diisi oleh 4 ya, oleh 4 unggas. Masing-masing kandangnya diisi oleh 4 unggas. Sehingga jumlah kandang yang diperlukan adalah tinggal jumlahkan 5 tambah 4 tambah 3. Jadi 12 kandang. Jadi ada 12 kandang yang dibutuhkan oleh Pak Amin. Soal nomor 9, Bu Guru mempunyai 18 kue, 24 kerupuk dan 30 permen. Di sini untuk kue jumlahnya ada 18. Jumlah untuk kue ada 18. Terus kerupuk KR, kita tulis KR, di sini jumlahnya adalah 24 dan permen 30. Permen di sini ada 30. Berarti kalau akan dibagikan ke anak-anak dengan sama rata, berarti berapa banyak anak akan mendapatkan bagian yang sama. Di sini kita gunakan FVB. Kita gunakan FVB ya. Kita gunakan FVB. Jadi FVB itu faktor persekutuan terbesar dari 18, 24 dan 30. Perkalian 18 itu kan asalnya dari 2 kali 3 kali 3. Berarti yang ini artinya 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 2. Ya, jadi 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 2. Dan 24 dibagi 2 12, dibagi 2 lagi jadi 6, 6 dibagi 2 jadi 3. Nah, ini. Yang ini adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Dan satu lagi kalau 30
30 bagi 2 15, bagi 3 5. Nah, ini untuk 30 berarti 2 pangkat 1. Di sini 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1. Dan sekarang untuk mencari FPB berarti kita mencari angka terkecil ya. Angka yang terkecilnya, pangkat terkecil. Di sini yang pangkat terkecil adalah 2 pangkat 1. Jadi kita ambil 2 pangkat 1 itu adalah 2. Dan di sini ada angka 3 pangkat 1, di sini juga 3 pangkat 1. Kita ambil 3 pangkat 1. 2 kali 3 itu hasilnya adalah 6. Jadi jumlah anak, banyaknya anak yang akan dibagi kue, kerupuk, dan permen sama rata itu ada 6 orang ya. Ada 6 orang. Soal nomor 10, toko buah Harum Manis menerima 3 peti buah. Peti pertama berisi 144 kg apel. Jadi kita tulis apel ada 144. Dan peti kedua 84 kg mangga. Jadi mangganya ada 84. Dan peti ketiga berisi 72 kg jeruk. Ini yang ketiga adalah jeruk. Ini huruf J-nya. Nah, sama dengan 72. Dan sekarang pertanyaannya adalah buah itu akan ditumpuk di dalam lemari es besar. Banyak buah dalam tiap tumpukan harus sama. Yang pertanyaan A, berapa sebanyak-banyaknya tumpukan buah ada di dalam lemari es? Untuk mencari banyaknya tumpukan buah yang ada di dalam lemari es dengan jumlah buah yang sama, berarti kita harus menggunakan FVB. Jadi untuk yang A, soal yang A di sini kita harus menggunakan FVB, faktor persekutuan terbesar. Jadi kita faktorkan dari 144. Kita faktorkan 144 dibagi 2 adalah 72 ya. 144 bagi 2 72. 72 masih bisa dibagi 2, berarti menjadi 36. 36 masih bisa dibagi 2, berarti menjadi 18. 18 masih bisa dibagi 2 menjadi 9. 9 baru dibagi 3 dan dibagi dengan 3 lagi. Ini berarti 2 pangkat 4, 1, 2, 3, 4, ada 4 dikali dengan 3 pangkat 2. Ini faktor untuk buah apel. Sekarang untuk yang buah mangga, 84 dibagi 2 berarti menjadi 42 ya. 42 dibagi 2 menjadi 21. 21 tidak bisa dibagi 2, berarti dibagi 3. Dan hasilnya adalah 7. Jadi yang ini 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Yang ini 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Dan sekarang untuk 72. 72 dibagi 2 adalah 36. 36 dibagi 2 18. 18 dibagi 2 9. 9 dibagi 3 dibagi 3. Jadi di sini 2 pangkat 1 2 3 ya. 2-nya ada 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Dan untuk FPB kita ambil pangkat yang terkecil. Pangkat yang terkecil ya. Di sini 2 pangkat 4 ini pangkat terbesar. Pangkat terkecil dari 2 itu adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Kita ambil pangkat terkecil dari 3. Jadi cari angka yang sama di sini 3 3 3. Pangkat terkecilnya itu adalah 3 pangkat 1. Nah, 3 pangkat 1. 2 pangkat 2 itu adalah 4. 4 kali 3 jadi 12. Nah, ini jawabannya. Jadi ada 12 tumpukan. Dan sekarang berapa banyak buah dari 3 jenis buah pada setiap tumpukan? Nah, pada setiap tumpukan jadi ada berapa buah? Maksudnya ada berapa biji gitu kan? Di sini yang diketahui sudah diketahui 12 tumpukan. Jadi caranya untuk bagian B, karena ada 12 tumpukan, di sini ada 144 untuk yang apel. Jadi 144 dibagi 12. Maka jawabannya
12 buah apel di dalam satu tumpukannya. Terus yang satu lagi buah mangga. Buah mangga ada 84. Jadi 84 dibagi 12. 84 dibagi 12 itu hasilnya adalah 7 ya. Nah, di tumpukan yang ini jumlah mangganya ada 7. Terus yang jeruk jumlahnya ada 72 dibagi 12. 72 dibagi 12 itu nilainya adalah 6. Jadi setiap tumpukannya itu terdiri dari 12 apel, 7 mangga, dan 6 jeruk. Soal nomor 11, pada suatu hari Domu, Beni, dan Mangara bersamaan memotong rambutnya pada seorang tukang cukur dari Garut. Domu memotong rambutnya setiap 20 hari, Beni mencukur rambutnya setiap 25 hari, sedangkan Mangara mencukur rambutnya setiap 30 hari. Setiap berapa bulan mereka bersamaan potong rambut pada tukang cukur itu. Berarti di sini kita gunakan KPK ya. Kita gunakan KPK. Kita susun dari 20 di sini, terus 25, terus 30. Nah, ini kita cari KPK-nya. Kita gunakan cara yang sederhana. Kalau dibagi 2, nah ada yang bisa dibagi 2 adalah 20 dibagi 2 adalah 10. 25 tetap karena tidak bisa. 30 dibagi 2 menjadi 15. Sekarang kita bagi 2 lagi. Berarti 10 dibagi 2 menjadi 5. Dan 25 tetap tidak bisa, 15 juga tidak bisa. Dan sekarang coba kita dibagi 3 ya. Kalau 2 di sini sudah tidak ada yang bisa di antara 5, 25 dan 15. Kita bagi 3. Kita bagi 3. 5 tidak bisa, 25 tidak bisa, dan 15 dibagi 3 adalah 5. Dan sekarang kita coba dibagi dengan 5. Di sini bagi 5. Berarti 5 bagi 5 adalah 1. Yang ini jadi 5 dan ini menjadi 1. Kita bagi 5 lagi karena masih ada yang bisa dibagi 5. Yang 1 tetap, 5 yang ini menjadi 1 dan ini 1. Jadi KPK-nya adalah 2 kali 2 4 kali 3 6 kali 5 2 kali 2 4 kali 3 ya. 4 kali 3 12 kali 5 60 kali 5 300. Nah, ini ada 300. Jadi 300 hari mendatang. Kalau dalam 1 bulan, itu sama dengan, ini tulisannya tidak bagus. Dalam 1 bulan itu sama dengan 30 hari. Dan di sini ada 300 hari, berarti 300 dibagi 30 itu sama dengan jadi 10 bulan. Jadi mereka akan dicukur bersama-sama 10 bulan kemudian. Soal nomor 12, seorang pasien mengikuti program pengobatan seorang dokter untuk menyembuhkan suatu penyakit kronis. Obat A diminum 3 kali sehari pada waktu pagi, siang, dan malam. Setelah meminum obat selama 3 hari berturut-turut, pasien harus beristirahat. Jadi selang 1 hari dan tidak minum obat selama 1 hari, kemudian dilanjutkan sesuai pola. Terus yang kedua, obat B diminum 2 kali sehari dan obat C diminum 1 kali sehari. Di sini dikatakan pasien tersebut diperkirakan akan sembuh ketika menghabiskan 100 obat B. Jadi pertanyaan yang A, setelah berapa hari pasien tersebut diperkirakan sembuh? Di sini obat B ada 100 ya. Jumlah obat B di sini ada 100 dan jadi 100 butir. Dan obat B ini harus diminum 2 butir per hari, 2 butir per hari. Jadi ini akan membutuhkan waktu 100 dibagi 2 sama dengan 50 hari. Jadi pasien itu akan sembuh selama 50 hari ya. Jadi bukan selama 50 hari. Jadi diperkirakan setelah 50 hari akan sembuh gitu. Kalau mencapai 50 hari. Ini untuk obat B. Dan sekarang pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak obat A dan C yang harus diminum? Nah, sekarang yang untuk obat A. Perhatikan obat A, polanya
di sini obat A 3 hari ditambah 1 hari. Di sini 1 hari di sini adalah istirahat tanpa minum obat. Berarti di sini ada 4 hari. Jadi dalam satu pola untuk obat A itu, dalam satu pola itu sebenarnya adalah 4 hari. Dan setiap harinya diminum 3 selama 3 hari berturut-turut. Jadi di sini dalam satu pola yang diminumnya itu berarti 3 ya, 3 hari dikali 3 kali minum obat berarti sama dengan 9 butir obat. Jadi ada 9 butir obat per pola, per satu pola. Karena di sini mengikuti pola B itu adalah 50 hari. Jadi 50 kita bagi dengan di sini per pola ya, per polanya itu 4 hari. Per polanya itu 4 hari. Jadi hasilnya adalah ada 12 pola untuk obat A ya, ada 12 tahapan untuk obat A, ditambah sisanya adalah 2 hari. Sisanya 2 hari. Jadi kalau di sini ada 12 pola berarti 12 dikali 9. Hasilnya adalah 108. Dan di sini ada sisa 2 hari. 2 hari berarti kalau satu harinya minum obatnya 3 kali berarti ada 6. Jadi jumlah totalnya adalah 108 ditambah 6 sama dengan 114 butir. Ini untuk obat A. Nah, ini untuk obat A. Sekarang kita masuk ke yang obat C. Di sini obat C diminum 1 kali sehari pada waktu siang. Kalau obat C tidak ada masalah. Jadi setiap hari diminum 1 kali. Karena 50 hari berarti tinggal dikali 1. Jadi sama dengan 50 butir. Nah, ini untuk obat C. Dan sekarang pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah untuk menentukan banyak B ya, yang B. Berapa banyak obat A dan C sudah? Ini sudah dikerjakan tadi 50 hari, ini sudah. Yang ini tadi 114 untuk obat A dan obat B-nya, obat C-nya ada 50 ya. Obat C-nya ada 50. Dan yang bagian C, berapa biaya yang dikeluarkan pasien untuk membeli obat? Nah, ini pasien untuk membeli obat. Obat A 114. Harga obat A di sini kita lihat harganya untuk obat A itu adalah 50.000 ya. Obat A 50.000. Obat B 100.000, obat C 200.000. Ini mahal-mahal obatnya. Jadi 114 dikali 50.000. Nah, jadi sama dengan berapa ini? 570 ya, 570 nolnya 4, 1 2 3 4. Jadi 5.700.000 ini untuk obat A saja 5.700.000. Sedangkan untuk obat B ada 100 butir dikali harga obat B-nya itu adalah di sini tadi harganya berapa ya? Obat B 100.000, obat B 100.000, obat C 200. Jadi yang obat B ada 100 butir dikali 100.000. Nah, dikali 100.000. Ini hasilnya menjadi 10 juta ya. Yang ini 10 juta untuk obat B. Wah, mahal. Terus untuk obat C ada 50 butir, berarti obat C ada 50 butir dikali 200.000. Dikali 200.000 dan ini 0 ya maksudnya. Ini 0. Ini menjadi 5 kali 2 10 juta juga. Ini ada 10 juta juga. Dan kalau kita jumlahkan totalnya ini menjadi 10 tambah 10 tambah 5 jadi 25.700.000 rupiah. Nah, jadi si pasien dalam 50 hari itu mengeluarkan uang sebanyak 25.700.000 rupiah.